Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode SWOT yang berjudul Strategi dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia, tinjauan literatur dengan metode SWOT. Latar belakang SWOT, artikel ini membahas tentang strategi dan evaluasi sistem informasi kesehatan atau SIK di Indonesia dengan fokus utama pada implementasi dan evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS. Penggunaan SIMRS dalam rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data kesehatan, namun tantangan masih muncul dalam penerapan sistem yang merata di seluruh Indonesia. Pengertian metode SWOT. Yang pertama, sistem informasi kesehatan atau SIK, sistem yang mengelola informasi terkait pelayanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan di sektor kesehatan. SIMRS, sistem informasi yang mengintegrasi pengelolaan data pasien dan informasi rumah sakit, termasuk aspek administratif, keuangan, klinis, dan layanan kesehatan. Manfaat metode SWOT. Yang pertama, SIMRS dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pasien. Yang kedua, mempermudah pertukaran informasi antara rumah sakit, lembaga jaminan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan layanan kesehatan yang efektif dan efisien. Variabel SWOT. Yang pertama, efisiensi pengelolaan data yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua, efektivitas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penggunaan sistem informasi. Yang ketiga, evaluasi menggunakan metode analisis seperti Fishbone, SWOT, Hotpit, model untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi SIMRS. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain studi literatur review dengan mengumpulkan data dari artikel yang relevan dari Google Scholar dan PubMed dengan rentang publik 2019 sampai 2024. Artikel yang digunakan terfokus pada strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan di Indonesia. Hasil penelitiannya, yang pertama, implementasi SIMRS meningkatkan efisiensi pengelolaan data kesehatan, namun masih terdapat tantangan dalam distribusi penggunaan sistem yang merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, beberapa kendala yang ditemukan termasuk infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pelatihan bagi staf, dan kesulitan dalam akses dan eksternal. Yang ketiga, strategi yang diusulkan untuk meningkatkan penggunaan SIMRS mencakup pengembangan aplikasi berbasis web dan Android, serta pelatihan staf secara lebih mendalam. Kesimpulannya, evaluasi rutin dan pembaruan sistem secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan penggunaan SIMRS yang efisiensi dan efektif di masa depan. Yang kedua, walaupun SIMRS memberikan dampak positif, evaluasi berkelanjutan serta peningkatan kualitas infrastruktur dan pelatihan bagi tenaga medis sangat penting dan mengoptimalkan implementasi sistem informasi kesehatan di Indonesia. Terima kasih.